Is she dead? I think she's dead. Take what you want. Take everything. Take what you want. Take what you want and that'll change. My numbers are your head. Explain. Bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata dan berperang di medan tempur. Bela negara adalah wujud kecintaan dan tanggung jawab setiap warga terhadap tanah air, yang dapat dilakukan melalui semangat, pengabdian, dan kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa. Nilai-nilai bela negara ini dapat kita pelajari dari sejarah perjuangan para pahlawan di Tugu Pahlawan dan Museum 10 November, Surabaya. Tugu Pahlawan berdiri megah di tengah kota Surabaya, menjadi simbol keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia pada pertempuran 10 November 1945. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 41 meter dan berbentuk seperti paku terbalik, melambangkan tekad dan semangat juang yang tertanam kuat di hati bangsa Indonesia. Di bawah monumen ini terdapat Museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah, mulai dari foto-foto perjuangan, senjata para pejuang, hingga suara asli pidato Bung Tomo yang membakar semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari kisah perjuangan di Tugu Pahlawan, kita belajar bahwa bela negara lahir dari cinta tanah air yang tulus. Baik, di sini kami akan melakukan wawancara. Ada tour guide di Museum 10 November. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zidan Maulana Zarkasi dari PDB 19. Saya Felix Alfaridwan dari PDB 19. Saya Rafli sebagai tour guide di Museum 10 November. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah mengenai sejarah singkat dari pembangunan Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November ini. Bisa sejarah singkat mengenai Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Sejarah singkatnya itu kan Bapak Soekarno itu membuat monumen Tugu Pahlawan ini tuh sebagai kayak menghormati atau sebagai kayak apa ya? Sebagai kayak menghormati para pahlawan yang berjasa sih sebenarnya. Berjasa pada pertempuran 10 November ini. Kan dulunya ini itu sebagai markas polisi Jepang. Ini itu dulunya itu markas Kenpetai namanya. Lalu dirobohkan, lalu dibangunlah monumen dan Museum 10 November ini. Gitu sih. Nah, untuk selanjutnya itu kan pada masa penjajahan itu kan setelah merdeka belum langsung merdeka, masih ada fase mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu apa yang maksudnya apa saja yang terjadi pada saat masa mempertahankan kemerdekaan tersebut? Masa mempertahankan kemerdekaan berarti setelah proklamasi diberitakan di Surabaya apa di Surabaya? Di Surabaya. Di Surabaya ini kan berita proklamasi itu nggak langsung dapat ya. Itu karena dihalangi oleh Jepang dan juga disensor radionya. Untuk radio di pusat di Jakarta itu ingin mengabarkan berita proklamasi di Surabaya tetapi disensor oleh Jepang. Lalu media massa di Surabaya ini tuh mengakali untuk membuat yang namanya Sandi Morse. Sandi Morse itu yang pertama itu berbahasa Indonesia. Lalu berubah nama menjadi dua bahasa supaya Jepang itu tidak tahu bahasa daerah, bahasa Jawa dan bahasa Madura. Ya, udah. Apa lagi? Kalau boleh itu Mas, kalau boleh tanya itu kan ada resolusi jihad apa itu namanya yang siapa itu namanya tokohnya? Hasyim Asy'ari. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu bisa dikaitkan dengan karakter bela negara nggak Mas? Hasyim Asy'ari. Kalau dikaitkan dengan bela negara tentunya bisa. Nah, kalau boleh tahu bisa dijelaskan nggak Mas?
tentang bela negara Iya. di Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari itu kan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama tentunya. Iya. Nahdlatul Ulama itu kakeknya Gus Dur, ya Hasyim Asy'ari itu. Nah, ini bisa lihat di belakang. Hasyim Asy'ari itu dulunya itu punya salah satu bukan yel-yel atau kayak gimana ya? Yang kayak bukan yel-yel, seperti yel-yel gitu, yang disuarakan itu lu'ul watol minal iman namanya. Nggak ada di sini. Nah, ini gambaran rapatnya. Gambaran rapatnya itu aja Mas. Udah Mas. Udah. Udah ya Mas, makasih banyak. Sama-sama. Sekian dari apa itu namanya? Wawancara pada hari ini. Saya Felix Alfaridwan. Saya Muhammad Jidan Maulana Zarkasi. Sekian dan terima kasih. Foto-foto ini diambil dari Museum 10 November Surabaya. Sebuah tempat di mana sejarah perjuangan bangsa masih hidup hingga hari ini. Museum ini bukan sekedar ruang pamer benda-benda tua, tetapi saksi bisu keberanian arek-arek Surabaya pada pertempuran 10 November 1945. Hari ketika rakyat Surabaya memilih harga diri dan kemerdekaan daripada tunduk pada penjajahan. Di dalam museum ini berdiri papan resolusi jihad karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebuah seruan besar yang mengunggah semangat umat Islam untuk tidak tinggal diam. Dari pesan itu lahirlah gelombang keberanian ulama, santri, pemuda, hingga rakyat kecil. Semuanya bersatu membela kemerdekaan yang baru lahir. Di salah satu sudut museum tampak sebuah sepeda tua. Tampak sederhana, namun sepeda itu pernah menjadi saksi perjuangan, mengantar pesan rahasia, membawa amunisi, dan menggerakkan perlawanan. Ia mengingatkan kita bahwa kemenangan tidak selalu datang dari senjata besar, tetapi dari keteguhan hati rakyat yang berani. Lalu ada patung-patung diorama, bukan sekedar patung, tapi cerita perjuangan yang hidup dalam bentuk wajah dan gerak. Wajah para pejuang muda, ibu-ibu yang merelakan anaknya pergi, rakyat kecil yang tak gentar menghadapi peluru dan bom. Mereka membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil dari darah, air mata, dan doa. Setiap sudut museum ini mengajarkan kita arti merdeka yang sesungguhnya. Surabaya telah membuktikan kepada dunia bahwa rakyat yang bersatu adalah kekuatan yang tak terkalahkan.